Materi 1. Filsafat dasar Pancasila. 1. Secara etimologis. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, atau unsur. 2. Secara historis. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 25 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 29 April dan beranggotakan 60 orang. Sehari setelah dilantiknya BPUPKI 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara dengan pembicara Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Mr. Supomo. Ketika tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Satu Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Diusulkan istilah Pancasila oleh Insinyur Soekarno. 17 Agustus Indonesia merdeka setelah Jepang menyerah pada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki wilayah penduduk termasuk Indonesia. 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945 karena sebagai negara yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti Undang-Undang Dasar. Berisi 5 prinsip dasar negara yaitu rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga, secara terminologi. Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu, Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, pada materi 1, kita telah membahas tentang filsafat dasar Pancasila. Di materi 2 ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini wajib kita tahu, karena sebagai generasi muda Indonesia, kita harus mengerti dan paham akan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, simak materi dengan baik.
1. Nilai, moral, dan norma. A. Pancasila sebagai sumber nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Di samping teori di atas, Profesor Notonogoro membagi nilai dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. 3. Nilai kerohanian. Dua, arti dan lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai lambang bintang emas sila pertama mencerminkan jika negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai lambang rantai emas sila kedua, lambang rantai emas melambangkan asas kemanusiaan di dalam Pancasila. Nilai lambang pohon beringin sila ketiga, simbol persatuan, dilambangkan dengan pohon beringin yang berlatar belakang warna putih. Nilai lambang kepala banteng sila keempat, simbol kepala banteng ini mencerminkan akal dari kehidupan sosial yang ada pada banteng, seperti yang ada pada negara Indonesia yang hidup rukun, bersosial antar satu sama lain. Nilai lambang padi dan kapas sila kelima, padi dan kapas adalah simbol sumber sandang serta pangan yang diperlukan oleh negara Indonesia. B. Pancasila sebagai sumber norma. 1. Sebagai sumber norma hukum. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. 2. Nilai Pancasila menjadi sumber norma etik. Upaya lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik atau norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. 3. Pancasila sebagai sumber moral. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
3. Nilai dasar dan makna yang terkandung di dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa tujuan dari manusia yang merupakan makhluk dari Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tinggi nilai serta harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu dalam keanekaragaman dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara demokrasi yang pelaksanaan pemerintahannya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat, sehingga rakyat atau masyarakat dapat berperan penting dalam kehidupan pemerintahan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan pada sila kelima haruslah terwujud dalam semua keadilan yang ada di kehidupan ini. Siap teman-teman? Masih semangat? Tentu dong masih. Setelah kita membahas tentang materi 1 mengenai filsafat dasar Pancasila dan materi 2 tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, di materi 3 ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai nasionalisme dan etika politik bangsa. Simak terus, jangan terlewatkan. Nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Makna nasionalisme sendiri secara politis yaitu manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk perebut kemerdekaan dan mengusir para penjajah, maupun sebagai pendorong untuk membangun diri dan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa cinta dan bangga kita terhadap bangsa dan negara tidak menjadikan kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Pancasila dalam politik bangsa berperan sebagai 1. Sebagai nilai etika, 2. Sebagai nilai moral, 3. Sebagai nilai etika politik. Pancasila sebagai sumber etika. 1. Menurut jenjangnya. 1. Nilai religius, 2. Nilai spiritual, 3. Nilai vitalitas, 4. Nilai moral, 5. Nilai material. Menurut jenisnya, 1. Nilai ilahiyah, 2. Nilai etis, 3. Nilai estetis, 4. Nilai intelek, 5. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat nilai dasar Pancasila yaitu nilai instrumental. 6. Nilai praktis. Saling menghormati dan menghargai bangsa lain merupakan kewajiban kita. Persamaan derajat sudah dibuat seadil mungkin. Namun, kesannya hukum itu terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebenarnya, hukum dibuat seadil mungkin, tetapi terkadang orang yang selalu mencari celah untuk menyalahkannya. Pada materi ketiga, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Makna ideologi Pancasila
Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Tujuan ideologi Pancasila menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, hak asasi manusia. Contoh Pancasila sebagai ideologi. Sila pertama, memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Sila ketiga, selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang terjadi. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan sesuatu. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumnya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi pertama adalah Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila sebagai tolak ukur sejauh mana negara kita telah mencapai cita-citanya. Materi 4, Pancasila dan Islam. Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagai suatu ideologi yang harus jadi pengawal negara Republik Indonesia sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa, Pancasila tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi tertutup yang tidak menerima penafsiran-penafsiran baru. Kalau hal ini sampai terjadi, maka Pancasila harus menjadi sebuah ideologi terbuka, hanya dengan sikap membuka diri dari berbagai penafsiran atau interpretasi baru dalam operasionalitasnya yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Pancasila akan dapat mempertahankan referensinya dengan kebutuhan bangsa dan negara
yang senantiasa berkembang dengan cepatnya, sebagaimana pada ideologi-ideologi lainnya yang bersikap terbuka. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis, fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar negara. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagian ideologi negara Pancasila memiliki fungsi pokok, yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa dalam mewujudkan tujuannya, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila sebagai filsafat negara, Pancasila sebagai dasar hukum, sebagai sumber norma, sebagai pandangan luhur bangsa, sebagai cita-cita bangsa. Materi 5. Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada dalam semesta. 2. Penerapan nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Dua, Pancasila sebagai sistem filsafat dalam perspektif keislaman. Pancasila merupakan sebuah penopang agar tidak ada pembeda antara suku, ras, agama, warna kulit, atau budaya yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran. 3. Islam dan Pancasila dalam era Orde Baru dan era Reformasi. Pada era Orde Baru, saat masa rezim Soeharto, ideologi Pancasila dijadikan suatu alat kekuasaan yang magis dan sakral. Pada era reformasi dianggap sebagai kebebasan setelah dibelenggu selama 30 tahun pada era Orde Baru. Tiga, penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia. 1. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 5. Penerapan nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita beranjak ke materi terakhir, materi 6, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Tahukah teman-teman, apa lambang Pancasila? Masih ingatkah? Harus ingat dong dan harus tahu. Mari mengenal. Satu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai religius. Pada era COVID, kita bisa mengamalkan sila pertama dengan cara mematuhi himbauan dari pemuka agama untuk beribadah di rumah masing-masing. Berserah diri, tidak mudah putus asa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan. Bisa saling tolong-menolong pada warga yang terkena dampak COVID-19, memberikan dukungan pada tenaga medis yang sedang berjuang. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Nilai persatuan. Bersatu melawan COVID-19 dengan mematuhi 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 4. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan. Pada pandemi ini, masyarakat dianjurkan untuk mematuhi kebijakan pemerintah, diantaranya dengan melakukan social distancing. 5. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan. Mematuhi aturan pemerintah dengan berdiam diri di rumah, serta menghindari dari kerumunan.